warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili kelompok saya, akan menjelaskan tentang brand awareness dan juga brand loyalty. Sebelum itu, salam hormat kepada Bapak Derajat Wicaksono dan juga teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ainul Virginia Ushitasari Handoko dari Prodi Ilmu Komunikasi, mewakili kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang materi tersebut. Semoga kalian paham. Selamat menyaksikan. Nah, di sini materi pertama akan menjelaskan tentang pengertian dari brand awareness dan juga brand loyalty. Nah, pengertian dari brand awareness itu sendiri atau bisa disebut dengan kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat sebuah produk itu sendiri. Nah, sedangkan pengertian dari loyalty brand atau brand loyalty adalah ukuran kesetiaan atau keterkaitan konsumen terhadap suatu merek dari suatu produk yang diciptakan oleh perusahaan itu. Nah, untuk materi kedua adalah tentang peran brand awareness, yaitu yang pertama adalah membantu asosiasi-asosiasi melekat pada merek tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu membuka rasa suka terhadap merek yang dipasarkan oleh perusahaan. Nah, sedangkan yang ketiga adalah komitmen yang penting bagi perusahaan itu sendiri. Sedangkan yang keempat adalah mempertimbangkan merek atau meyakinkan suatu merek. Nah, untuk yang materi ketiga adalah cara mencapai dari brand awareness itu sendiri. Yang pertama yaitu pesan yang disampaikan harus mudah diingat dan juga harus melekat di benak. Yang kedua yaitu memakai slogan atau jingle yang menarik agar konsumen itu bisa tertarik sama merek perusahaan itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga adalah memakai simbol yang berhubungan dengan merek. Jika merek itu berhubungan dengan simbol, maka simbol yang digunakan harus nyambung dengan merek itu. Sedangkan yang terakhir adalah tentang peluasan nama merek agar mudah diingat. Nah, ini maksudnya peluasan itu adalah meluas pasaran atau merek yang dipromosikan itu meluas atau menyebar di daerah-daerah yang dituju. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator dari brand awareness. Nah, di sini tuh tingkatannya ada 4. Yang pertama, unaware of brand atau tidak menyadari keberadaan merek. Nah, ini tuh merupakan tingkat paling rendah di mana konsumen itu tidak menyadari adanya dari suatu merek tersebut. Yang kedua, brand recognition atau pengenalan merek. Ini tuh merupakan tingkat minimal kesadaran merek, di mana pengenalan suatu merek itu muncul lagi setelah dilakukan pengingatan kembali melalui bantuan dengan menyebutkan ciri-ciri produk tersebut. Yang ketiga adalah brand recall atau pengingatan kembali terhadap merek. Nah, ini tuh merupakan pengingatan kembali terhadap merek tanpa bantuan apapun, karena konsumen tidak perlu dibantu untuk mengingat kembali merek tersebut, karena brand recall mencerminkan merek-merek apa yang diingat oleh konsumen setelah menyebutkan merek yang pertama kali ia sebut. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah top of mind atau puncak pikiran, adalah merek yang disebutkan pertama kali oleh konsumen atau yang pertama kali muncul dalam benak konsumen. Dengan kata lain, merek tersebut itu merupakan merek utama atau merek yang ada dalam benak konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi hubungan brand loyalty dengan minat beli. Nah, bahwa loyalitas dalam membuat pelanggan ialah melakukan pembelian ulang suatu produk dengan harapan mampu bertahan atau komitmen untuk menggunakan produk tersebut. Loyalitas merek menunjukkan adanya suatu ikatan antara pelanggan dengan merek tertentu yang seringkali ditandai dengan adanya pembelian ulang pelanggan. Nah, pelanggan loyal akan melakukan pembelian ulang dan akan mereferensikan produk atau jasa kepada orang lain dengan menggunakan produk atau jasa tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi dari fungsi brand loyalty. Nah, di sini tuh fungsinya ada 3. Yang pertama, reduce marketing cost atau mengurangi biaya pemasaran.
Nah, biaya pemasaran untuk mempertahankan pelanggan akan lebih murah dibandingkan dengan upaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Jadi biaya pemasaran ini tuh akan lebih mengecil jika brand loyalty sendiri itu akan meningkat. Yang kedua, trend leverage atau meningkatkan perdagangan. Nah, loyalitas yang kuat terhadap satu merek akan menghasilkan peningkatan dan memperkuat keyakinan perantara pemasaran. Dapat disimpulkan bahwa pembeli ini tuh dalam membeli suatu merek didasarkan atas kebiasaan mereka selama ini. Yang ketiga atau yang terakhir adalah attention new customer, menarik minat pelanggan baru. Nah, perasaan puas dan suka kepada merek akan menimbulkan perasaan keyakinan untuk mengkonsumsi dari merek tersebut. Pelanggan yang puas umumnya akan merekomendasikan merek tersebut kepada orang yang terdekat dengannya, sehingga akan menarik pelanggan baru. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pemaparan materi dari teman saya. Kali ini saya akan membahas mengenai tingkatan brand loyalty, pendeteksi brand loyalty, dan layanan program atau cara penyusunan program brand loyalty. Yang pertama, tingkatan brand loyalty. Menurut Durianto dan kawan-kawan pada tahun 2004, tingkatan brand loyalty menunjukkan hubungan permasalahan yang harus dihadapi, sekaligus aset yang dapat dimanfaatkan. Dalam tingkatan brand loyalty terdapat 4 aspek, di antaranya. Yang pertama, switcher atau berpindah-pindah. Pada tingkatan ini, merek apapun mereka anggap memadai serta memegang peranan yang sangat kecil dalam keputusan pembelian. Ciri yang nampak dari jenis pelanggan ialah mereka membeli suatu produk karena harganya yang murah. Kedua, habitual buyer atau pembeli yang bersifat kebiasaan. Pada tingkatan ini didapati alasan yang cukup untuk menciptakan keinginan untuk membeli merek produk lain. Berpindah merek terutama jika memerlukan peralihan seperti usaha, biaya, maupun berbagai pengorbanan. Dapat disimpulkan bahwasanya pembeli dalam membeli suatu merek didasarkan atas kebiasaan mereka selama ini. Yang ketiga, yakni satisfied buyer atau pembeli yang puas dengan biaya peralihan, yakni di mana pembeli merek merasa puas bisa mengkonsumsi merek tersebut. Pembeli pesaing atau pesaing ini perlu untuk mengatasi biaya peralihan dan menawarkan berbagai manfaat yang cukup sebagai biaya kompensasi jika ingin menarik minat pembeli untuk membeli produk dari merek pesaing. Yang keempat, yakni like the brand atau menyukai merek. Pada tingkatan ini dijumpai perasaan emosional yang terkait pada merek. Rasa suka pembeli didasari dari pemakaian produk serta pengalaman yang didapatkan dan memiliki kesan yang baik pada produknya. Kelima atau yang terakhir, committed buyer atau pembeli yang komit, yakni pelanggan yang setia terhadap sebuah merek tertentu. Salah satunya yakni loyalitas pembelian dapat dibuktikan dengan adanya tindakan merekomendasikan atau mempromosikan merek tersebut pada pihak lain. Biasanya ketika mereka puas dengan merek tersebut, maka dapat merekomendasikan kepada temannya. Dan materi yang kedua yakni pendeteksi loyalitas merek. Materi yang kedua yakni pendeteksi loyalitas merek. Dapat dikatakan bahwasanya loyalitas merek adalah hasil dari aktivasi, kognisi, dan pengambilan keputusan membeli. Hal ini dapat dideteksi dengan cara menguji beberapa hal, di antaranya yang pertama, struktur keyakinan atau kognitif. Hal ini dapat dideteksi dengan cara menguji beberapa hal, di antaranya yang pertama, struktur keyakinan atau kognitif. Informasi merek yang dipegang oleh konsumen harus menunjuk pada merek vokal yang dianggap superior dalam saingan. Yang kedua, struktur sikap atau afektif.
tingkat kepuasan konsumen harus lebih tinggi daripada merek saingan. Yang ketiga, struktur niat atau konatif. Konsumen harus mempunyai niat untuk membeli merek vokal, bukannya merek lain, ketika keputusan membeli dilakukan. Dan materi yang terakhir, yakni materi yang ketiga, ini tentang cara menyusun program brand loyalty. Menurut Reddit Rich Hale pada tahun 2001, tidak hanya menjelaskan mengenai konsep dari brand loyalty itu sendiri, tetapi juga memberikan sebuah panduan atau pedoman cara mengimplementasi menyusun loyalty program yang baik. Di antaranya, yang pertama, usahakan tidak ada yang kalah dalam pelaksanaan program loyalitas pelanggan. Yang kedua, jangan semua orang bisa menjadi member. Dan jika telah menjadi member, sebaiknya dibedakan dengan beberapa tingkatan. Misalnya member gold dan silver. Karena pelanggan ini bersifat loyal, biasanya tidak suka jika disamakan dengan pelanggan biasa. Yang ketiga, usahakan program loyalitas ini dibuat sesederhana mungkin sehingga mudah untuk dipahami. Yang keempat, jangan sembarangan memberikan reward. Hanya transaksi yang membawa hasil yang dapat mengklaim poinnya untuk bisa mendapatkan reward. Yang kelima, usahakan selalu mendengarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keenam atau yang terakhir, yakni komunikasikan dulu manfaat kepada pelanggan sebelum mengajaknya untuk bekerja sama. Nah, mungkin cukup itu pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.